Halo Sobat Kebun, kembali lagi dengan saya Fatih di channel Fatih Garden. Hari ini kita akan bahas tentang tanaman kantong semar alias Nepenthes. Jadi ini merupakan tumbuhan karnivora yang menjebak mangsanya dengan daun yang berbentuk kantong yang akan membuat mangsanya terpeleset ke dalam kantongnya, kemudian dicerna dan mati. Jadi tanaman ini memperoleh unsur hara dari serangga yang dimangsanya. Dan kantong semar ini dikenal sebagai tanaman yang cukup eksotik karena memiliki bentuk dan warna yang beragam. Contohnya ini Nepenthes ampullaria, mempunyai kantong yang bulat dan pendek. Dan di sini ada Nepenthes wookeriana, globosa hybrid dan lain-lain. Dan di sini kita ada Nepenthes renowartiana yang mempunyai kantong ramping. Karena itu orang-orang banyak yang ingin mengoleksi dan memeliharanya sebagai tanaman hias eksotik di rumah. Tetapi kadang orang-orang tidak tahu bagaimana cara merawatnya dan salah dalam cara perawatannya, sehingga kantong semar yang dipelihara kebanyakan mati. Sehingga kantong semar dicap sebagai tanaman yang sulit untuk dipelihara. Padahal sebenarnya gampang asal kita tahu bagaimana kebutuhan si kantong semar ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas bagaimana perawatan dari tanaman kantong semar. Dan di sini kita punyai Nepenthes ex neglecta atau hasil kawin antara Nepenthes mirabilis dan Nepenthes gracilis. Ini hasil perbanyakan stek batang. Jadi selain mudah dipelihara, kantong semar sebenarnya juga mudah dikembangbiakan. Tapi mungkin kita akan membahas bagaimana cara perkembangbiakan kantong semar pada video selanjutnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan bagaimana perawatan tumbuhan kantong semar. Jadi di sini kita sudah mempunyai beberapa jenis Nepenthes atau kantong semar, dan yang kita bahas pertama kali adalah media. Di sini kita mempunyai Nepenthes ampullaria. Lihat, ini tumbuh sangat subur dan ini hanya menggunakan media sekam bakar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kantong semar memperoleh zat hara dan nutrisinya dari hewan kecil atau serangga yang dimangsanya. Jadi fungsi serangga di sini adalah sebagai pengganti pupuk. Jadi kantong semar tidak perlu kita pupuk dengan kotoran kambing, pupuk NPK dan semacamnya. Jadi cukup serangganya saja sebagai pengganti pupuk. Dan di sini saya menggunakan media sekam bakar dengan topping moss alias lumut. Dan topping moss ini fungsinya untuk sebagai indikator kelembapan, jadi tidak wajib. Hanya sebagai pendeteksi bila lumutnya basah berarti medianya masih basah. Dan ini bagus sekali juga untuk mempercantik ya fungsi lumut itu. Nah, Nepenthes ampullaria dengan media sekam bakar dengan topping lumut. Dan di samping sini kita juga ada Nepenthes renowartiana. Ya, yang kantongnya agak panjang. Dan di sini kita menggunakan media tanam sekam bakar dicampur dengan koko chip. Nah, ini sekam bakar dicampur koko chip alias sabut kelapa yang diiris dengan bentuk dadu. Jadi fungsinya juga sebagai penyimpan kelembapan. Jadi kantong semar itu memerlukan media yang poros dan menyimpan air. Contohnya ini tadi sekam bakar, koko chip, koko pit. Di sini ada Nepenthes neglecta lagi. Ini menggunakan media koko chip. Itu ya. Menggunakan media koko chip, alias sabut kelapa yang diiris, dan tanah liat di bagian bawah pot. Tanah liat yang dibentuk bulat. Nah, jadi tidak terlalu ribet. Sebenarnya mudah, asalkan kita tahu kebutuhan si kantong semar ini. Dan yang dibutuhkan si kantong semar ini adalah media yang miskin hara, menyimpan air dan poros. Ini ya. Di sini ada Nepenthes ampullaria menggunakan media tanam sphagnum moss alias lumut yang dikeringkan.
Jadi bisa menggunakan kokopit, sphagnum moss, ikan bakar, koko chip. Nah, ini contoh sphagnum moss alias lumut kering. Jadi sphagnum moss ini merupakan media yang paling bagus dan paling disarankan untuk tanaman karnivora karena sifatnya yang menyimpan air dan juga poros, sangat cocok untuk tanaman karnivora. Dan kantong semar memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, jadi kita harus sering menyiramnya, ya setidaknya 2 kali sehari. Ini ada Nepenthes mirabilis. Tapi bila kita tidak ada waktu menyiramnya, bisa menggunakan nampan air seperti ini, setinggi 1/4 tinggi pot. Ini adalah bayi-bayi kantong semar hasil semai biji, umur kurang lebih 4 bulan. Dan di sini ada Nepenthes bicacarata atau kantong semar bertaring. Jadi kantong semar ini memang tidak perlu pupuk, karena kalau kita pupuk bisa menyebabkan monggok berkantong hingga kematian, kecuali dengan dosis yang tepat. Tapi sebaiknya tidak dipupuk. Ya, dia mencari makan sendiri, tuh beberapa semut masuk ke kantongnya. Dan untuk penyiraman juga tidak bisa menggunakan air sembarangan, harus air yang TDS-nya di bawah 50 ppm. Contohnya seperti air hujan, air AC, air radiator, air RO, dan air mineral merek Pitt, Cleo, dan Amedis. Selain merek itu tidak disarankan. Dan untuk pencahayaan, di sini kita pakai naungan kain kasa. Lihat. Jadi kita menggunakan kain kasa, tidak pakai paranet, tapi bisa saja pakai paranet. Karena kalau kita jemur langsung terkena matahari, itu bisa menyebabkan sunburn atau daun gosong. Di sini ada Nepenthes mirabilis yang daunnya gosong, tuh lihat. Jadi kalau dijemur itu memang warna kantongnya bisa keluar. Lihat Nepenthes mirabilis, warna kantongnya bagus sekali. Tapi resikonya ya terkena sunburn atau daun yang terbakar sinar matahari. Jadi intinya melihara kantong semar itu ya ada gunakan media yang miskin hara dan menyimpan air. Siram dengan air rendah mineral, beri pencahayaan yang tepat, dan usahakan jangan diberi pupuk. Tapi di beberapa tempat banyak yang sudah mencoba menyiram kantong semar dengan air pam dan air sumur, dan hasilnya aman-aman saja. Katanya kantong semar ini lumayan tahan terhadap TDS air, tapi lebih baik cari aman saja dulu bila belum punya banyak dan masih pemula menggunakan air rendah mineral. Oke, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa para sabun alias sobat kebun.